Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Deretan caci maki Amin Rais ke Jokowi, dari pekok, bebek lumpuh, sampai setan. Pernah ngomong gak sudi temui Jokowi di istana? Pak Amin Rais gimana rasanya? Telan ludah sendiri. Netizen geram Amin Rais cueki Jokowi, pingin lempar sepatu ke jidat Sengkuni. Pojok1.id. Deretan caci maki Amin Rais ke Jokowi, dari pekok, bebek lumpuh, sampai setan. Amin Rais adalah sosok yang selama ini dikenal publik sangat keras dalam menyampaikan kritik kepada Presiden Joko Widodo. Bahkan terkesan ada caci maki sampai hinaan. Tapi hal itu sepertinya sama sekali tidak diambil hati oleh Jokowi yang tak baper atau bawa perasaan. Itu sebagaimana terlihat dalam pertemuan Amin Rais bersama 6 orang tim pengawal peristiwa pembunuhan TP36 Laskar FPI Selasa 9 Maret kemarin. Dalam pertemuan itu Jokowi lebih dulu menyapa dengan memberikan salam 2 tangan yang ditangkupkan di dada. Sebagai tanda hormat, orang nomor 1 di Indonesia itu juga menundukkan kepala kepada Ketua Dewan Penasehat Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212. Sementara Amin membalas dengan menunduk. Bedanya, pandangan Jokowi tertuju kepada Amin, sedangkan tatapan mata Amin Rais menunduk dengan tatapan mata ke lantai. Publik juga tak akan lupa bagaimana caci maki dan hinaan yang dilontarkan Amin Rais kepada Jokowi. Sebutlah pekok, bebek lumpuh, lurah, atau menyebut pendukung Jokowi sebagai setan. Bahkan Amin Rais juga tak sekali meminta Jokowi mundur dari kursi presiden. Sebutan pekok itu dilontarkan Amin Rais dalam ceramahnya di pengajian kebangsaan di kawasan Petogokan, Jakarta Selatan 16 Desember 2018 silam. Saat itu Amin menyebut Jokowi tidak pernah bicara pentingnya moral. Raja bohong, dia tetap bohong terus karena revolusi mental bukan moral, ucapnya. Amin juga menyatakan ini adalah saatnya mengucapkan selamat tinggal untuk revolusi mental yang diganti dengan revolusi moral. Prabowo, nanti kita gelorakan revolusi moral. Kalau kita bisa meruntuhkan rezim yang pekok ini, bagaimana amal soleh yang monumental yang bisa kita kerjakan, tuturnya. Masih dalam panasnya persaingan jelang Pilpres 2019 lalu, Amin Rais juga pernah membuat pernyataan kontroversial. Amin menyebut yang mendukung Prabowo Sandi adalah golongan Partai Allah, sementara mereka yang mendukung pasangan Jokowi Ma'ruf tergolong dalam Partai Setan. Itu diucapkan Amin Rais dalam tausiah usai mengikuti gerakan Indonesia sholat subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahim, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan 13 April 2018. Bukan hanya PAN, PKS, Gerindra, tapi kelompok yang membela agama Allah, yaitu Hizbullah. Untuk melawan siapa? Untuk melawan Hizbus Syaitan, ujar Amin. Orang-orang yang anti Tuhan itu otomatis bergabung dalam partai besar, itu partai setan. Ketahuilah partai setan itu mesti dihuni oleh orang-orang yang rugi. Rugi dunia, rugi akhiratnya. Tapi di tempat lain orang yang beriman bergabung di sebuah partai besar namanya Hizbullah atau Partai Allah. Partai yang memenangkan perjuangan dan memetik kejayaan, imbu dia. Sedangkan hinaan bebek lumpuh diucapkan Amin Rais pada 15 Januari 2019. Ucapan itu disampaikan Amin dalam diskusi bertajuk Refleksi Malari Ganti Nahkoda Negeri di kantor Seknas Prabowo Sandi di Menteng, Jakarta Pusat. Saat itu Amin Rais sangat meyakini pasangannya yang ia dukung itu bakal mengalahkan pasangan Jokowi Ma'ruf. Insya Allah 17 April 2019 kira-kira maghrib sudah bisa syukuran. Kemudian insya Allah Presiden dilantik 20 Oktober 2019. Nah, dari 17 April sampai Oktober itu nanti Pak Jokowi namanya Presiden bebek lumpuh, ucap Amin. Terakhir Amin Rais juga menyebut Jokowi sebagai lurah. Pernyataan itu disampaikan Amin melalui akun @aminrais_official pada 26 Agustus 2020. Dalam video itu Amin mengingatkan Jokowi agar memberikan keteladanan dan jangan terjebak dalam politik pemihakan.
Anda lurah Indonesia, Anda bapak Indonesia. Jadi kalau kemarin-kemarin itu Indonesia keliru, masih ada jalan perbaikan kembali, katanya. Pernah ngomong gak sudi temui Jokowi di istana? Pak Amin Rais gimana rasanya telan ludah sendiri? Amin Rais menelan ludah sendiri setelah mendatangi istana dan meminta bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Pasalnya Amin Rais pernah menegaskan tidak sudi menemui Jokowi di istana. Pernyataan itu dilantarkan Amin Rais dalam acara buka puasa bersama di rumah dinas Zulkifli Hasan yang kala itu masih menjabat sebagai Ketua MPR RI 30 Mei 2018 silam. Dalam kesempatan itu Amin menyebut ada pihak yang merayu-rayu dirinya sejak sebulan terakhir agar mau menemui Jokowi di istana. Saya nggak perlu sebut siapa. Sebulan terakhir ini ada yang berusaha pertemukan saya dengan Pak Jokowi, klaim Amin kala itu. Akan tetapi Ketua Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni 212 itu tegas menolak. Alasannya ia tak mau bertemu Jokowi di istana. Nanti dijungkir balikkan, Amin Rais sudah sowan ke istana, dapat apa dia, katanya. Tapi Selasa 9 Maret 2021 kemarin, ludah yang sudah dimuntahkan 3 tahun lalu itu ternyata ditelan lagi oleh Amin Rais. Ia menjadi satu dari 6 orang tim pengawal peristiwa pembunuhan TP36 Laskar FPI. 6 anggota tim tersebut adalah Abdul Mahwa, Muhyiddin Junaidi, Marwan Batubara, Firdaus Sam, Wirawan Adnan, dan Sambo. Sementara sisa dari pertemuan kemarin beredar video tingkah laku Amin Rais yang dinilai publik sangat tidak pantas dilakukan. Amin tertangkap kamera video cueki Presiden Jokowi yang telah dulu memberikan salam hormat. Tidak seperti 6 orang lainnya yang membalas salam hormat Jokowi, potongan video itu dibagikan pemilik akun Twitter @aripras85. Pegiat media sosial Ikongku tadi membagikan ulang video Amin Rais cuek Jokowi melalui akun Twitter miliknya @eko_kun tadi. Akhlak orang tua ini memang luar biasa. Dia bertamu, disambut dengan baik oleh tuan rumah, gayanya nggak mau noleh. Cuitnya dikutip pojok1.id pada Rabu 10 Maret. Merasa statusnya lebih tinggi dan lebih beragama. Waduh, sindirnya. Video Amin Rais cueki Jokowi itu pun banyak dilaknati warganet dalam kolom komentar. Mungkin ngerasa dia yang seharusnya jadi presiden, tertawa berguling di lantai, balas @revenge. Usia tua bukan berarti nggak bisa jadi bangsat sih, sindir akun @aklirat. Gila kali ya, songong bener, cara jalannya aja belagu gitu. Presiden ndak bungkuk-bungkuk gitu, tuh aki-aki malah petentang-petenteng. Dan kira jalan di tengah pasar apa? Kecam @bevi. Ternyata usia nggak menjamin kedewasaan. Manusia nggak punya akhlak, tulis @11304. Namanya juga utusan dari neraka. Saya jadi percaya kalau iblis itu benar-benar ada. Dia benci Allah karena kesombongannya. Balas @masastia. Mudah-mudahan gak tutup pintu hidayahnya sebelum akhir hayatnya, amin. Doa akun @erwin. Itu orang tua tapi gak ada adabnya sama sekali. Bagus masih dikasih panjang umur sampai sekarang, kecam pemilik akun @qbordis_pemalu. Netizen geram Amin Rais cueki Jokowi, pengen lempar sepatu ke jidat Sengkuni. Video Amin Rais cueki Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta membuat warganet geram. Video itu diambil ketika Jokowi menyambut kedatangan tim pengawal peristiwa pembunuhan TP36 Laskar FPI, pengawal Habib Rizik yang dipimpin Amin Rais Selasa pagi 9 Maret. Video tersebut dibagikan oleh Ari Prasetyo melalui akun Twitter @ariprastyo85. Dalam video terlihat Jokowi menyambut Amin Rais CS dengan salam. Jokowi merapatkan kedua telapak tangannya untuk menyambut tamunya itu. Amin Rais tampak cuek, ia seolah tak mempedulikan Jokowi yang sedang menyambutnya. Wajah pongah dan angkuh sang Sengkuni. Pak Presiden berikan salam tangan. Pak Amin Rais berlalu begitu saja. Begitulah Sengkuni, tulis Ari Prasetyo. Pingin banget lempar sepatu ke jidat Sengkuni, sambungnya.
Pegiat media sosial Eko Kuntadi juga membagikan video Amin Rais cueki Jokowi. Alak orang tua ini memang luar biasa. Dia bertamu disambut dengan baik oleh tuan rumah, kayaknya nggak mau noleh. Merasa statusnya lebih tinggi dan lebih beragama. Waduh, kata Eko dikutip dari akun Twitter miliknya @eko_kuntadi, Rabu 10 Maret. Dalam pernyataan sikap TP3, Amin Rais dan kawan-kawan mengatakan 6 laskar FPI telah dibunuh secara kejam. Mereka menilai ada extrajudicial killing oleh aparat negara. Polri memang telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini. Selain itu, Komnas HAM menyatakan telah terjadi pelanggaran pidana biasa. Akan tetapi temuan kami menyatakan pembunuhan tersebut merupakan pelanggaran HAM berat. Demikian pernyataan sikap TP3. TP3 menganggap kasus ini masih jauh dari penyelesaian yang sesuai dengan asas keadilan dan kemanusiaan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. TP3 mendesak pemerintah memproses kasus tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kami mendesak kasus ini harus segera diselesaikan secara tuntas, transparan, dan berkeadilan agar tidak menjadi warisan buruk dari pemerintahan ini. Lanjut pernyataan tersebut. Demikian, wassalamualaikum.